Artinya dalam kondisi ini dilarang, sedangkan dalam kondisi yang itu tidak dilarang. Dalam satu larangan terdapat dua keadaan atau lebih. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas masalah larangan sholat di lima waktu, yaitu ketika setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, ketika makanan terhidang. Masuk juga? Oh enggak, alhamdulillah. Ketika terbenamnya matahari dan ketika terbitnya matahari dan ketika matahari berada di pertengahan ufuk atau pertengahan langit. Ini 5 waktu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat padanya. Nah, apakah larangan ini seperti kata beliau, falam mahtamalan ma'nayaini, yaitu ketika larangan ini kemungkinan mencakup 2 makna itu. Artinya berlaku kapan saja dan solat apa saja. Baik, wajib 'alal ilmi an yahmiluha 'ala khassin duna 'amin illa bidilalah. Wajib bagi orang berilmu tidak memaknainya dengan makna khas, bukan makna umum, kecuali bidilalah, kecuali ada indikator petunjuk. Dari mana? Min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa dimaknai dengan makna khusus. Artinya berlaku secara umum bahwa itu semua solat dilarang pada waktu yang 5 itu. Tak bisa kita khususkan kecuali ada petunjuk. Dari mana? Min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ijma'i ulama'il muslimin, au ijma'i ulama'il muslimin, atau ijma'nya ulama kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, allazina la yumkinu an yujmi'u ala khilafi sunnatillah. Ijma' kaum muslimin tidak mungkin menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan pernah sepakat dalam kesesatan. Kalau sesatan berarti bukan sunnah. Karena famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran, dan kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada setelah kebenaran kecuali dhalal, kecuali kesesatan. Makanya bila mereka bersepakat, kata Nabi, tidak mungkin sepakat dalam kesesatan, berarti tidak mungkin mereka sepakat menyalahi. Kalau Nabi bilang umatku takkan pernah bersepakat dalam kesesatan, dan kesesatan itu adalah di luar Quran dan Sunnah, berarti kalau mereka sepakat tidak mungkin di luar. Ulang balik sampai 40 kali. Nah, Nabi katakan umatku takkan pernah bersepakat ijma' semuanya dalam berbuat kesesatan, dan kesesatan itu adalah di luar sunnah, di luar sunnah. Karena Allah katakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kebenaran itu di mana letaknya? Al-Quran dan Sunnah. Kalau sepakat mereka tidak sesat, berarti di atas sunnah. Kalau umat bersepakat dalam sesuatu, pasti di atas sunnah. Karena Nabi jamin sepakat umatku tak pernah di atas kesesatan, dan kesesatan itu di luar Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau mereka sepakat pasti di dalam sunnah. Oleh sebab itu mengklaim sepakat umat itu harus berhati-hati.
Ya artinya jangan sepakat anggota dewan aja, bukan. Itu tidak masuk ijma' itu. Atau sepakatnya jemaat tertentu seperti mereka pernah buat konferensi di Chechnya, sepakat seluruh sunnah begini-begini katanya. Rupanya orang-orang tertentu saja yang diajak hadir. Itu tidak dikatakan sebagai kesepakatan. Itu hanya sebagai tipu muslihat dan makar. Nah, tipu muslihat dan makar. Ma'asyiral kiram, yang kedua, ijma'nya umat itu pada umumnya tidak diarahkan. Paham tidak diarahkan? Ya, ada dikondisikan. Assalamualaikum, telepon Mufti Rahul. Ingat dia? Main kode-kode. Telepon Mufti Rahil, sama Mufti Inhu, Kampar, kan baru, Dumai, dan seterusnya. Akhirnya dibuat sepakat seluruh mufti di seluruh daerah, seolah-olah sepakat. Padahal tidak. Itu namanya dikondisikan. Itu dah ijma' yang mu'tabar. Tapi ijma' yang mu'tabar itu murni semuanya berdasarkan ilmunya, ijtihadnya. Murni berdasarkan ilmu dan ijtihad masing-masing. Ternyata ijtihad Mufti Rahul tanpa berkomunikasi dengan Mufti Kampar sama. Mufti Kampar tanpa berkomunikasi dengan Mufti Dumai sama ijma', sama pendapatnya berdasarkan ilmu yang mereka tahu. Akhirnya kesepakatan itu mengerucut semuanya tanpa dikondisikan, tanpa telepon-teleponan, tanpa telegram-telegram, tanpa apa lagi yang lebih tersembunyi, tanpa kirim-kirim waksit dan sebagainya. Baik kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, itu yang namanya ijma'. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak boleh kita memaknai dalil umum dengan makna khusus. Dengan makna khusus. Apa maknanya? Sekarang semua solat zahirnya di dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i, larangan Nabi solat di 5 waktu itu kan berlaku umum. Wajibkah, sunatkah, kemudian wajib yang bisa diqadha atau sunat yang mesti dilakukan, fardu ain, fardu kifayah, semua solat dilarang solat pada kelima waktu itu. Ini makna umumnya. Nah, sekarang boleh tak kita maknai dengan makna khusus? Artinya ada yang dikecualikan. Artinya tidak berlaku secara umum. Tak boleh kecuali ada petunjuk dari sunnah Nabi SAW atau ijma'nya kaum muslimin. Qala, berkata Imam rahimahullah ta'ala, wa hakadha ghairu hadha min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula selain masalah ini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan masalah ini saja, bukan masalah salat ini. Dalam masalah lain pun terdapat hal-hal yang tak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil khusus. Huwa ala zahir minal ammi, tetap berlaku secara zahir bermakna umum, hatta ta'tiyad dalalatu anhu kama wasabtu, sampai datang petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang aku sebutkan. Au bi ijma'il muslimin, atau ijma'nya kaum muslimin, annahu ala batinin duna zahir, bahwa makna yang dimaksud adalah makna eksplisit, bukan makna implisit. Makna yang tersembunyi, tersirat, bukan makna yang tersurat. Paham? Makna yang tersirat bukan makna yang tersurat. Kalau ada petunjuk itu, maka dimaknai dengan wa khassin duna'am, atau makna khusus, bukan makna umum yang dimaksud. Fa yaj'alunahu bima ja'at 'alaihi dalalatu 'alaihi, maka mereka menjadikannya dengan makna petunjuk yang datang dari Nabi atau indikator yang datang dari Nabi itu, maka mereka menjadikan makna yang didukung oleh petunjuk dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu. Wa yutinahu bil amrayni jami'an, dan dengan demikian
mereka mentaati Rasulullah SAW pada dua keadaan, yaitu keadaan umum atau keadaan khusus. Di makna tersurat dan di makna yang tersurat dan di makna yang tersirat. Tanpa mungkin nampak beri contoh nampaknya ya. Ma'asyarul kiram. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi yatawafa bihima." Ila akhir ayat. Safa dan Marwah termasuk syiar agama Allah. Sah? Faman hajjal baita, siapa yang haji ke Baitullah, aw i'tamara atau melakukan umrah, maka tidak berdosa bila tawaf antara Safa dan Marwah. Tidak berdosa sa'i antara Safa dan Marwah. Kalimat tidak berdosa kalau ditarik ke hukum Islam, apa maknanya? Mubah. Ahsan. Maknanya mubah. Kalau mubah berarti dikerjakan boleh, dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Ini makna tersurat atau tersirat? Tersurat. Tidak berdosa. Berarti tersurat di situ. Maknanya adalah bahwa sa'i tidak subhanallah mubah, berarti tidak wajib. Bahwa sa'i tidak wajib, bahkan mungkin tidak sunat. Sah? Bukan mungkin tidak sunat. Misalnya HP ini boleh dipakai, maknanya apa? Wajib dipakai? Sunat dipakai? Boleh kan? Mubah. Maka siapa yang pakai HP ini tidak berdosa. Maknanya apa? Wajib. Ada makna wajib di situ? Ada makna sunat? Tidak, makna boleh, izin. Sah? Ini namanya makna tersurat. Nah, berarti boleh tidak sa'i? Nah, saya nak umroh ni kalau boleh ya mantap tuh. Gimana? Awak tahu apa dia capek sih, sa'i paling capek sah. Gimana? Saya ini tidak terima nampaknya kalau tidak sa'i. Makanya Abdullah bin Zubair Ibn al-Awwam al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu an-Nabi menafsirkan seperti ini. Ketika dia jadi khalifah, dia bilang siapa yang mau tahu sa'i silakan, siapa yang tidak silakan. Apa sebab? Ini makna tersurat, makna zahir, bukan makna batin. Terus gimana kira-kira? Boleh tidak kita palingkan dari makna zahir ini ke makna yang tersirat tanpa dalil? Boleh. Sekarang Allah katakan di zahir perkataannya boleh tidak sa'i. Tiba-tiba pembimbing jemaah bilang wajib sa'i. Gimana kira-kira? Boleh tak? Baru dibilang sama Imam Syafi'i tadi tidak boleh katanya. Kata tuan-tuan itu aja payah. Kata Imam Syafi'i tidak boleh kecuali dengan dalil. Nah, kecuali dengan dalil. Nah, keluarkan dalilnya yuk. Keluarkan dalilnya. Jadi ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah alim atau tidak? Ulama? Benar. Naam. Bahkan dia adalah afqahu nisa'is sahabah, yaitu wanita paling faqih di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa dulu dong gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dengar keponakannya Abdullah bin Zubair kan masih kecil waktu lahirnya. Waktu lahirnya kan kecil kan. Beliau adalah
anak sahabat yang pertama lahir setelah hijrah di Madinah. Berarti umurnya ketika hijrah berapa? 0 tahun, masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Jadi dia anak orang muhajirin pertama lahir di Madinah. Berarti Nabi wafat umurnya berapa? Hah? 10 tahun. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Nah, ketika Aisyah wafat umurnya berapa? Tahu, tanya dulu Aisyah kapan wafatnya kan? Baik, ala kulihan. Aisyah wafat tahun 48 sah. Jadi 48 kurang 10 tambah 10 48. Artinya berarti 48 tahun gitu. Ketika Aisyah meninggal. Ketika dia di khalifah umur berapa? Wih. Cari aja Ali bin Abi Thalib wafat tahun berapa? Lupa lagi. Ali bin Abi Thalib wafat tahun berapa? Nabi bilang khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Nabi wafat tahun? Nabi wafat tahun 11. Tahun ke? Ini pada lupa. Tidak ada peringatan kematian Nabi sih. Maulid ada. Tambah satu lagi. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang pasti. Kalau kelahirannya khilaf, panjang khilafnya. Kalau kematiannya ijma. Tambah ya, tanggal merah lagi. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11. Baik. Khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian 30 tahun. Berarti tahun berapa selesainya khilafah kenabian? Khulafaur Rasyidin tahun berapa terakhirnya? 11 tambah 30. 31. Berarti berapa umur Abdullah bin Zubair? Iya 41 lah. 31 tambah 30 berarti 41. Dia lahir di tahun pertama Hijriyah. Berarti umurnya berapa? 40. Masih kecil juga. Iya, makanya saya bilang tadi dia waktu itu masih kecil ketika lahir. Ketika khalifah tidak kecil lagi. Tapi dibanding bibinya Aisyah, mana yang lebih tua? Bibinya Aisyah radhiyallahu anha lebih tua. Karena Aisyah ketika hijrah umurnya sudah 6 tahun. Baru serumah dengan Nabi umur 9 tahun. Berarti 9 tahun bukan usia dini di masa itu. Kalau masa depan 39 tahun masih usia dini. Jadi kalau yang belum nikah cepatlah. Mana tahu 2025 ini ditetapkan atau tahun 2026. Karena akan ada usia dini semakin tinggi. Dulu usia dini masa kita kecil-kecil dulu 12. Tidak boleh nikah di atas, di bawah 12. Lahir Syekh kan naik jadi 13. Sah? Lahir siapa lagi? Antum mana tua ya? Akhirnya tinggal 15. Pas kami bujang-bujang dulu 17. Sah? Selesai kami kuliah 18. Sampai sekarang, sah? Mungkin tahun depan 39 tahun usia dini. Sehingga siapa yang nak nikah harus sidang dulu sebelum sampai umur 39. Maka yang punya rencana segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan bagi umur yang belum sampai. Jelas ya? Nah, boleh enggak jadi panjang di situ jadi. Itu tinggal jadinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menegur Abdullah bin Zubair karena perkataannya sekarang perkataan bernilai karena dia khalifah. Sah? Dia setahunnya di khalifah. Maka ketika dia bilang tidak apa-apa, tidak sa'i.
Tentu ditegur oleh ibundanya, bibinya. Bi'sa ma fahimta ya ibna ukhti. Ini pemahaman yang sangat rusak. Lalu Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, innama kana Quraisyun bil jahiliyah. Dulu orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, atau kan al-muslimun fi awal Islam, di masa Islam, mereka tak mau sa'i antara Safa dan Marwah, sebab di Safa ada berhala, di Marwah ada berhala, sehingga mereka tidak mau sa'i. Maka turunlah ayat itu, bahwa sa'inya kalian tetap boleh. Paham? Paham? Bilang paham. Tak jadi kita lanjutkan ini. Bilang paham. Nah, paham. Mantap. Jadi kaum muslimin, jadi kalimat la junaha ayat tawafa bihima untuk menghilangkan kekhawatiran orang tadi. Jangan-jangan kita sa'i gara-gara berhala. Makanya kaum muslimin, beginilah sahabat menjaga tauhidnya. Tidak seperti kita hari ini. Besok supaya masjid kita tidak direbut oleh orang, tanam jasad saya di mihrabnya. Pak subhanallah, para sahabat disuruh tawaf di situ, sa'i di situ, karena ada berhala di masa jahiliyah, mereka tidak untuk tawaf. Sama apa? Takut berbuat syirik. Tiba-tiba itu gara-gara takut masjidnya direbut oleh siapa yang merebut masjid biasanya? Yang tidak punya. Tentu yang tidak punya. Maka tanam jasad saya di mihrabnya. Nanti aman, tidak akan direbut lagi. Akhirnya tidak mau kita sholat di situ. Apa sebab? Menjaga tauhid. Karena Nabi SAW melarang kita sholat menghadap ke kuburan. Walaupun masalah ini perdebatan di antara ulama, sah atau tidak sahnya sholatnya, kemudian apa syarat niat atau tidak. Tidak, Nabi sudah jelas larangannya. Jangan sholat menghadap kuburan. Ada yang bilang pula, di depan kan banyak kuburan. Nabi paham apa yang dia ucapkan, sah, dan kita paham apa yang dimaksud oleh Nabi. Bukan kuburan yang di Makkah sana yang maksudnya, tapi kuburan yang di depan masjid. Bukan maksud Nabi kuburan yang di Makkah sana. Paham? Kan sekarang kita menghadap Mekah nih sholat. Ada kuburan menjelang Mekah di sana? Ada yang kita hadap? Itu yang dimaksud oleh Nabi? Enggak, yang dimaksud oleh Nabi yang ditanam di mihrab ini atau di depan masjid. Maka kita hindari hal tersebut, karena begitulah petunjuknya generasi yang selamat seluruh personilnya, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sudah terjadi, mungkin ada ulama yang mengatakan, fuqaha mengatakan, kalau tidak niat menyembah, tidak syirik dan sebagainya, atau kalau seandainya di luar dinding maka tidak haram tapi makruh dan sebagainya, itu semua kita tepis saja. Kita tepis saja dan kita cari yang aman, karena itu petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala, sehingga mereka selamat. Tapi kalau tidak ada jalan kecuali di situ saja, tidak ada masjid, tidak mungkin kita Jumat dan sebagainya, nanti ada solusi, ada yang akan memberikan fatwanya. Jelas? Nah, wa barakallahu fikum. Jadi keluar dari makna zahir tadi ke makna batin dengan dalalah sunnah. Siapa yang riwayatkan? Aisyah radhiyallahu anha, dan ijma' kaum muslimin bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukunun min arkanil hajj. Ini contoh apa tadi? Keluar dari makna tersurat ke makna tersirat. Dengan apa? Dengan dalil petunjuk sunnah. Kalau tidak ada dalil boleh? Tidak. Alhamdulillah. Kalau gitu selesai, kita dapat paham. Lanjutkan. Qala rahimahullahu taala. Nah, lalu mereka menjadikan dalalahnya, menjadikan maknanya sesuai dengan petunjuk sunnah tadi atau ijma' tadi. Sehingga dengan demikian mereka taat kepada Rasul dalam dua sisi. Makna tersurat terlaksana dan makna tersirat juga dilaksanakan. Nah, qala berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik.
telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu gurunya Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Himyari, Imam al-Hijrah, an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam al-Adawi al-Madani, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Khurasani, wa an Busr ibn Sa'id, dan dari Busr ibn Sa'id al-Ansari, wa anil A'raj, dan juga dari al-A'raj. Jadi Imam Malik meriwayatkan, atau Imam Malik atau Zaid bin Aslam meriwayatkan dari 3 orang, Atha bin Yasar, Busr bin Sa'id, dan al-A'raj, yaitu Rahman ibn Hurmus al-Madani. Yuhadditsunahu, semua mereka menceritakan kepada Zaid bin Aslam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man adraka raq'atan minas subhi, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari waktu subuh, siapa yang mendapatkan solat 1 rakaat dari solat subuh. Apa makna mendapatkan? Ada waktunya. Kalau tidak ada waktu, tidak dapat namanya. Jelas? Jadi siapa yang mendapatkan 1 rakaat solat subuh, artinya dilaksanakan di waktu subuh, 1 rakaat saja. Solat subuh berapa rakaat? Iya, tidak salah tuh. Memang kalau berilmu tidak ada ragu. Tapi kalau sebab tak berilmu, ni ustaz itu loh, ni ustaz ini, jadi di sini perlu ilmu. Sah? Maka beda orang berilmu dengan tidak gitu. Dibuat nafsu buat seperti apapun tak akan terpengaruh. Itu buktinya. Sah? Salat subuh berapa? Tak mau dia berubah. Apa sebab? Dia berilmu. Sah? Tapi kalau tak berilmu, sedikit aja subuhat masuk. Saya sudah sering masuk surga. Dah capek masuk surga. Antum kalau tidak ada ilmu dalam masalah ini, percaya tak? Tak percaya. Kenapa? Kenapa antum tak percaya saya bolak-balik ke surga? Ayo. Saya punya dalil loh. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang suluk di tarikat, siapa yang menempuh satu jalan, Allah menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Antum tak yakin tak saya sudah sering menempuh jalan menuntut ilmu? Mak dari Pekanbaru ke sini tak masuk tuh menuntut ilmu saya kan. Taib. Kemudian saya ke Madinah tak masuk. Saya datang ke Medan belajar sama saya tak masuk. Saya ke Qasim, ke Riyadh, ke Makkah, Madinah tak masuk. Taib. Tak mungkin Allah mudahkan saya masuk surga. Kena syubhat. Kena syubhat. Mungkin kan? Antum tak yakin saya wali? Kenapa? Tak pakai sorban? Antum itulah syarat wali harus sorban dulu. Ambilkan sorban bang. Ada sorban dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang tidak berilmu suatu masalah mudah diragukan. Tapi kalau kita mantap, makanya seperti antum hafal rukun Islam, rukun iman, tak akan terpengaruh oleh sejenis apapun orang, sehabis apapun orang, sehebat dan secerdas apapun orang. Apa sebab? Karena ilmu lebih tinggi dari kehafalan, ilmu lebih tinggi daripada kecerdasan, ilmu lebih tinggi daripada kelihayan. Jelas? Maka di sini kita perlu berilmu. Balik sini, jangan jauh-jauh. Nah, jadi solat subuh berapa tadi Ustaz? Ngeyel lah tuh ya. Saya bilang begini, 2 atau ya, alhamdulillah. Allahumma tsabbit. Nah, man akhadzal ilma min ainil ilmi tsabat. Siapa ngambil ilmu dari sumber asli ilmu pasti kokoh. Dan ini tidak ada keraguan padanya. Nah, baik. Qabla an tatlu asy-syamsi, sebelum terbitnya matahari. Jadi siapa yang dapat 1 rakaat solat subuh sebelum terbit matahari, faqad adraka subha, berarti sah solat subuhnya.
Berarti sah solat subuhnya. Berarti dia telah mendapatkan solat subuh. Tapi maksudnya ini jangan disengaja ya. Ini maknanya makna khusus lagi nih. Makna khusus. Karena ada dalil tidak boleh melambat-lambatkan salat. Ini permisalannya bagi orang satu terlupa salat. Terlupa salat subuh. Asyik cerita-cerita mungkin tuh terlupa salat subuh? Sangat mungkin. Apalagi di situasi misalnya orang sedang perang atau orang sedang dalam perjalanan, dalam pesawat, kan tak tahu tuh, kadang tak terbuka tuh, ditutup jendelanya. Tiba-tiba, oh, dah sholat subuh, baru dibuka, dah terang rupanya. Akhirnya baru kita, mak, semenit lagi sih, teganya antum. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya baru terlihat, sholat kita, jelas. Ini di antara kemungkinan yang terjadi. Atau tertidur. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Nah. Wa man adraka rak'atan minal asri. Nah, salat asar lagi. Ada juga kemungkinan kita terlambat? Ada. Contohnya? Rapat. Allah musta'an. Qabla an taghrub asy-syams, sebelum terbenam matahari, faqad adraka al-'asr. Maka dia mendapatkan salat asar. Nah, gimana pemahaman hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan bila disandingkan dengan hadis-hadis yang dulu telah disebutkan bahwa tak boleh solat setelah solat subuh. Ketika kita solat itu, orang sudah solat enggak? Sudah kan? Sahih? Kan kita sendiri yang terlupa, enggak semuanya. Enggak semuanya. Kita sendiri yang terlupa atau tertidur. Atau orang dah solat asar semuanya. Sekarang kita belum solat. Nah, Nabi menghukum bahawa itu mendapatkan solat subuh atau solat asar. Padahal itu dilaksanakan di saat setelah solat asar dan di saat matahari terbit. Masa solat asar terbit matahari? Dah betul-betul dah. Dah ngantuk saya. Itu salat asar pasti kalau serakaat cuma kita dapat di waktu asar yang tersisa, berarti sebagian besar salat kita di luar, ya di luar waktu, termasuk di antaranya waktu yang terlarang, waktu yang terlarang, jelas? Atau dapat serakaat subuh di waktu subuh, serakaatnya lagi pasti di waktu yang terlarang. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, kita dengarkan selepas azan. Jangan kemana-mana. Nah.
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبمحمد النبي الإسلام دينا. Masyarakat kiram, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menanggapi masalah ini, qala fal ilmu yuhitu anna al musalliya rak'atan min as-subhi qabla tulu'i asy-syamsi wal musalliya rak'atan min al-'asri qabla ghurubi asy-syams. Ilmu memastikan bahwa orang yang salat satu rakaat salat subuh sebelum terbit matahari, dan yang salat serakaat salat asar sebelum terbenam matahari, qad sallaya ma'an, pasti keduanya sama-sama salat fi waqtaini, di dua waktu, yajma'ani tahrima waqtaini, yang mengumpulkan kedua waktu yang terlarang atau yang diharamkan. Wadzalika annahuma sallaya ba'da subhi wal asri, yaitu masing-masing keduanya salat setelah subuh dan salat setelah asar, dan itu terlarang dalam hadis-hadis. Wa ma'a buzughi syamsi wa maghribiha, keadaan kedua yang tak boleh lagi, bahwa keduanya salat ketika terbit matahari, dan itu dilarang. Dan yang satu lagi salat di saat terbenam matahari, yang juga ditegah. Wa hadhihi arba'atu awqatin, dan ini 4 waktu: setelah asar dan terbenam matahari, setelah subuh dan terbit matahari. 4 waktu manhiyun anis salati fiha, dilarang salat pada keempat waktu itu. Nah, gimana itu? Lamma ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallina fi hadhil awqat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang salat pada 4 waktu yang terlarang ini mudrikina li salati subhi wal asri, dihitung sah salat subuhnya dan sah salat asarnya. Dihitung sah salat subuhnya, dihitung sah salat asarnya, padahal salat di waktu yang terlarang. Yang salat subuh dua waktu yang terlarang yang dia kerjakan. Yang di waktu salat selesai asar 2 waktu yang terlarang yang dia langgar, tetapi tetap terhitung sah salatnya. Nah, apa maknanya?
Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, nam istadlalna ala anna nahyahu anis salati fi hadhil awqat ala an-nawafil allati la talzam. Dari sini kita mengambil dalil bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu-waktu ini berlaku pada salat-salat sunat yang tidak mesti dilakukan. Ini ada salat sunat yang mesti dilakukan? Tidak ada ya? Hah? Ada salat sunat yang mesti dilakukan? Apa contohnya? Selawat? Tahiyatul masjid. Dia sunat tetapi mesti dilakukan, lazim. Artinya berkaitan dengan tempat waktu itu. Siapapun yang masuk masjid lazim salat sebelum duduk. Hukumnya apa? Sunat. Berartilah lazim. Ada salat sunat yang tidak lazim dilakukan? Apa makna lazim? Mesti. Mesti. Ada salat yang tidak mesti dilakukan? Tidak ada? Ada contohnya? Salat duha tidak habis waktunya. Dia waktu asar tidak ada orang. Salat duha tidak ada di waktu setelah subuh. Ada duha setelah subuh? Tidak. Salat sunat mutlak. Kan orang boleh saja salat sunat mutlak kapan saja waktunya. Sah? Sekarang saya tadi misalnya selesai salat maghrib, salat saya sunat 2 rakaat. Salat sunat apa namanya? Rawatib. Rawatib bahasa kita. Setelah sunat rawatib, boleh enggak saya salat sunat lagi? Boleh. Apa namanya? Salat sunat mutlak, bukan lazim. Bukan lazim. Apa contoh salat sunat yang lazim? Salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Naam. Andainya ada rawatib setelah subuh, maka boleh dikerjakan setelah subuh. Cuman ada enggak rawatib setelah subuh? Tidak ada. Andainya ada rawatib setelah asar, maka boleh dikerjakan setelah asar. Tapi ada enggak? Enggak ada. Ini juga bentuk antisipasi dari Allah dan Rasul supaya orang tidak sholat lagi di waktu yang terlarang. Maka tidak disunatkan oleh Allah dan Rasul sholat sunat setelah subuh, enggak ada. Juga tidak disunatkan sholat setelah asar, sholat sunat juga tidak ada rawatibnya. Antisipasi, jangan terbiasa orang nanti supaya jangan bercampur antara sholat sunat rawatib dengan sholat sunat yang tidak rawatib, karena memang hukum asalnya dilarang sholat sunat setelah 2 waktu itu. Ada sholat duha di saat berdirinya matahari lurus di atas kepala, tidak ada lagi sholat sunat duha. Sholat sunat duha berakhir sebelum adanya matahari di pertengahan. Kalau sholat zuhur setelah tergelincir. Jadi antara duha dan zuhur ada masa. Antara duha dan zuhur ada masa yang tidak boleh sholat padanya. Untuk antisipasi juga. Jangan melakukan sholat sunat pada waktu itu. Jelas? Belum. Kamu belum selesai. Antum nak pulang nampaknya. Pulang lewat? Alhamdulillah. Taib, muslim. Jadi ada solat yang lazim, ada yang solat tidak lazim. Jadi yang Imam Syafi'i mengatakan dari itu kita ambil dalil bahwasanya yang dilarang itu adalah solat sunat yang tidak mesti dikerjakan. Nanti setelah ada solat sunat yang mesti dikerjakan terjadi khilaf di antara ulama. Bila seseorang masuk masjid selesai subuh, dia tadi misalnya dalam masjid nih, dah salat subuh, tiba-tiba ada keperluan keluar, baik keperluan hajat masuk maupun hajat keluar. Tahu hajat masuk? Lita. Tahu lita? Nah itu hajat masuk namanya itu. Makanya ini bukan buang hajat tapi
masukkan hajat. Ada hajat yang namanya dikeluarkan, itu namanya buang hajat. Makanya ada soci, ada buang hajat, ada ambil hajat. Nah, dua-duanya menyebabkan dia keluar masjid. Setelah masukkan, keluar lagi. Ini dunia begitu, masuk keluar masuk keluar. Tapi kalau di akhirat masuk surga, enggak. Jelas? Maka upayakan sekuat tenaga untuk masuk surga, dan jangan cari jalan-jalan yang membingungkan. Ambil jalan yang terang benderang, ya izinnya jelas. Nyanya antum nak coba-coba pula, bisa jalan tuhnya ada ordal di situ. Ya, ada centeng kawan di situnya masuk gang. Enggak. Kita harus ambil jalan yang legal, formal, terang benderang dan lapang. Biarlah ya. Orang merayu, si kok copek jalan cu. Enggak, kami tak mau jalan cepat, tapi kamu jalan selamat. Masa jalan gang lebih cepat dari tol? Mana masuk? Mungkin jalan di gang, jalan sempit, jalan kampung lebih cepat daripada jalan tol? Hah? Enggak ada, jarang tuh. Ya, dalam keadaan tertentu. Apalagi dilarang, ada pula pelang dilarang masuk gang buntu di dalam. Dia larang masuk, sudah itu gang buntu. Nah, hati-hati. Dan Nabi sudah membuatkan rambu-rambu itu. Setiap gang itu ada syaitannya, dan syaitan pandai main film. Bahasa apa cerita lagi nanti. Itulah kalau cerita panjang lagi nanti. Kalau main film itu indah nampaknya. Pernah dengar cerita ada bapak-bapak di Arab Saudi nonton film drama Mesir, masih ingat? Enggak lagi? Mau dengar juga? Iya, biar tahu setan itu pandai main film. Nah, saya ceritakan juga. Kita lemah ya. Nah. Jadi apa ini nonton drama Mesir? Kisahnya seorang bujang dengan apa lawan bujang? Gadis ya, bujang gadis ya. Di malam bulan purnama, santai di depan balkon rumah sambil menikmati cemilan yang renyah, menikmati indahnya rembulan di malam itu. Yang namanya drama kan ada, subhanallah, sutradaranya, ada arahannya, ada kesepakatannya, sah. Makanya apa kata sang laki-laki? Ya habibati, wahai kekasih, suftil amr, kamu lihat tidak sang rembulan? Dengan manja sang kekasih menjawab, kan sudah diarahkan sama sutradara, sah? Aywa, innahu jamil innahu hilu. Rembulan itu indah sekali. Tentu jawaban yang salah laki-laki, inti a'la minal amar, kamu lebih indah dari rembulan. Bahasa romantis kan? Anak Abu Muhammad ini nonton, ingin pula mempraktekkan bahasa romantis ini ke istrinya Ummu Muhammad. Besok kan film ini kan tidak pas purnama kan, ditunggunya bulan purnama, sepakatlah sama umminya Muhammad, anak dititip sama mertua. Nah, pergi santai di malam bulan purnama, tapi bukan di rumah, di luar rumah, di tengah padang Sahara sambil makan-makan juga, bawa makanan. Seketika rembulan datang, terangnya dunia waktu itu. Cuman sekarang tidak ada sutradaranya. Dia ingin sesuatu yang natural, ternyata tidak seperti yang viral. Baik, dia bilang, ya Umma Muhammad, subtil gamar, dengan lahja Saudinya. Kalau beserta dia subtil amar, qab jadi hamzah. Kalau di Arab Saudi jadi ghain. Subtil gamar. Jawabnya apa kira-kira? Hah? Ewa, suatu. Tadununi amya. Iya tentulah, saya tengok.
Kamu kira saya buta? Kira-kira jawabannya apa? Itu buta kau. Habis romantis jadi enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kadang-kadang kita di jalan yang lurus ini perlu juga kata-kata romantis, mengajak. Ini syaitan-syaitan pula yang pandai menggunakan bahasa romantis, yang berkeluarga jarang mengeluarkan itu. Masuk kita ya. Sampai di rumah, pur sini kalau ada. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena memang tantangan besar. Paham kan? Nah, jadi yang jalan-jalan syaitan itu banyak pelakon-pelakonnya. Dan memang syaitan paling ahli menghiasi keadaan. Lalu orang berjualan, barang-barang tak laku pula tentu lebih dahsyat iklannya daripada mutunya. Barang tak laku sebenarnya, kemudian barangnya tak bermutu, tentu iklannya lebih dahsyat supaya laku. Ustaz, tapi kalau yang asli itu kadang tak diiklankan pun dicari. Tapi tentu saja yang punya secara selera yang konsisten dan tinggi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, jadi al-nawafil lati la talzam wa dhalika annahu la yakunu ay yuj'ala al-mar'u mudrika li salatin fi waqtin nuhiya fi 'anis salah. Karena tidak mungkin dijadikan seseorang sah solatnya padahal dia laksanakan di waktu yang terlarang. Apa sebab? Kita dilarang solat sebelum masuk waktu, sah solatnya? Tidak kan? Atau dilarang solat untuk solat setelah keluar waktu, sah solatnya? Kecuali ada sebab tertentu. Baik. Nah sekarang Nabi jadikan orang yang solat di waktu yang terlarang tadi sah solatnya. Berarti ada solat yang boleh, ada solat yang tidak. Yang tidak boleh, yang tidak ada sebab-sebab sama sekali. Yang tidak ada kelaziman dan keharusan melaksanakannya pada waktu itu. Sedangkan yang ada keharusan, yang mesti dilakukan di waktu itu dibolehkan. Berarti keluar dari makna zahir ke makna batin. Keluar dari makna umum kepada makna khusus. Keluar dari makna yang tersurat ke makna yang tersirat. Ada dalil? Kan baru disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi. Imam kita Syekh Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kok bingung ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam enggak? Para rasul aja berimam pada beliau, masa antum enggak mau? Imam kita Muhammad sallallahu alaihi, ini memang ya banyak subuhat tu. Kan ada orang, siapa imam kalian ni kan? Kalau imam kami jelas Syafi'i. Ya, imam kami jelas Abdul Hasan Al-Asy'ari. Imam kami Imam Al-Ghazali. Dalam bab ini kau imam, bab ini imam. Tak, kita imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah imam yang menyatukan semuanya. Kalau mau selamat, ini imamnya. Tapi kalau seandainya nanti dipilah-pilah, di Indonesia Imam Syafi'i, di Makkah Imam Hambali, di Afrika Imam Maliki, di India Imam Hanafi, kapan akan bersatunya umat ini? Dulu di Mekah saja, ketika belum disatukan menjadikan imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat saja 4 kali berulang-ulang. Ya, karena waktu itu Akhtuski Utsmani yang berkuasa, mazhabnya Hanafi tahu dapat jatah pertama salat. Kemudian mimbarnya paling mewah pula dibuat. Syafi'i karena ada penguasa itu dah mimbar paling buruk situ. Nah, Allah musta'an. Kalau sempat terjadi hari ini orang gantian solat berdasarkan mazhab. Terbayang ni? Boleh terbayang tak? Nak boleh terbayang, cuba disiko dulu.
Jadi 4 kali solat mazhab Syafi'i, ikut Syafi'i ini resmi juga. Nah, Syafi'i tahu. Mazhab Syafi'i dulu, habis itu Maliki, sudah itu Hanafi, sudah itu Hambali. Kira-kira nyaman enggak? Nyaman enggak? Padahal pintunya banyak nih, kosong aja. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Kira-kira bekalau enggak orang gara-gara itu? Hah? Bekalau enggak orang gara-gara itu? Nak cari tempat sholat. Orang tentu selesai sholat wajib nak sholat sunat dulu dia. Hah? Sudah itu panjang loh doa pas mazhab Syafi'i kata Ahmad. Pas mazhab Syafi'i imam panjang doa katanya, doa bersama. Sudah itu tahlilan punya. Ini kadang-kadang adalah alasan dia nak lelamus kedek panjang tahlilannya. Kira-kira selesai tak masalah kita? Woi, terbayang tak? Orang solat 2,5 juta sekali solat, woi. Tak 25 orang kayak gitu. Nah, untunglah alhamdulillah Allah satukan kita dengan satu imam. Ya, terserah nak mazhabnya Syafi'i tak ada masalah. Nak mazhab Hanafi tak usah, tapi imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah antum benar-benar jadi pengikut Hanafi, Imam Abu Hanifah dengan benar ya, bukan klaim, maka kalian akan meninggalkan pendapat Abu Hanifah rahimahullah atas dasar nasihat dari Imam Abu Hanifah sendiri. Karena Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya sepakat bahwa pendapat mereka wajib ditinggalkan bila bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, Bang. Kecuali yang menjadikan Nabi sebagai imamnya satu-satunya. Tapi kalau masih imamnya Syafi'i di sini, di sana imamnya Hanafi, susah untuk meninggalkan itu. Jangankan oleh orang awamnya, orang-orang yang berilmunya saja menganggap tidak mungkin. Menganggap tidak mungkin. Apa sebab? Kacau nanti ibadah umat. Subhanallah. Nabi dulu tidak kacau mereka tanpa mazhab. Sekarang kalau pakai mazhab tidak. Kalau sekarang kalau ikut Nabi jadi kacau, kalau ikut mazhab jadi selamat masuk tuh. Tidak secara logika, tidak secara fakta, tidak secara teori, tidak secara aplikasi. Justru kesatuan itu akan kuat di saat kita menjadikan Nabi sebagai satu-satunya yang diikut. Tapi begitulah sutradaranya. Woi, kamu lebih manis dari rembulan. Kamu lebih manis dari rembulan. Bid'ah selain sunnah Nabi alaihi salam lebih manis daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sutradaranya. Kalau yang tidak pakai lakon, kadang-kadang tidak masuk. Maaf ya, Muhammad nampak bulan. Iyalah dong, masa saya buta katanya. Tentu patah lidah, Abu Muhammad tidak bisa lagi jawab. Ya, habis main kan, mati gas yang dilokok. Tidak bisa jawab lagi. Yang tadi kok bisa manis? Ada yang mengarahkan, ada sutradara. Apa namanya, skenario kan ada. Ini tidak pakai skenario. Abu Muhammad sendirian aja dia merencanakan. Harusnya dia rencanakan juga dengan Abu Muhammad. Kita buat kayak di film tuh ya kan ya. Bagus juga lah hasilnya. Tapi kan pura-pura jadinya. Makanya film itu semuanya pura-pura. Makanya tidak ada buktinya pemain film tuh yang berhasil romantis seperti yang dalam film. Karena pura-pura, karena dibayar. Nah, Allah musta'an. Dibayar enggak melakukan itu? Dibayar. Mahal enggak? Mana yang lebih mahal dari gaji guru kita? Lahirlah kaum muslimin. Andainya gaji guru kita sebesar bayaran pemain film, Masya Allah. Banyak yang romantis di sekolah ini. Banyak romantis antara pimpinan dengan anak buahnya.
tapi yang terjadi adalah dramatis terus. Bukan romantis tapi dramatis, dilematis, problematis. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, falamma ihtamala al-ma'na yakun. Di mana tadi? Balik lagi lamanya. Kemudian tidak mungkin Nabi menjadikan salat itu sah kalau bukan pada waktu yang dibolehkan. Berarti untuk salat yang ada sebab boleh dilakukan pada saat-saat yang dilarang tadi. Ada dalilnya? Kan itu yang saya tanya dia. Sampai pula ke main film. Ya, ada dalilnya? Ada. Yaitu hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka rak'atan minas subhi. Siapa yang dapat salat serakaat subuh, faqad adraka subha. Berarti sah salat subuhnya. Wa man adraka rak'atan minal asri, faqad adraka al-asra. Siapa yang dapat solat satu rakaat di asar, maka dia telah sah solat asarnya. Dan itu pasti kalau satu rakaat dia dapat di waktunya, berarti 3 rakaat di luar waktu. Berarti di saat yang tidak dibolehkan atau di saat yang dilarang. Tidak mungkin Nabi mensahkan sesuatu kalau seandainya itu dilarang. Berarti wallahu alam, ilmu kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa solat-solat yang ada sebab seperti ini boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Baik. Jelas? Jelas? Baik. Mau disambung atau besok saja? Ini pilihannya. Iya, kalau disambung insyaallah sekitar 45 menit cukup lah. Paling cepat. Itu kalau tidak ada pakai cerita drama tadi. Kalau ada masuk cerita drama lagi lama ya. Besok aja lah ya. Kan poin ini sudah paham kan? Sudah paham kan? Nah, nanti ada penguat lagi yang akan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita undur saja pada kesempatan yang akan datang. Yang intinya bahwa waktu-waktu yang terlarang ini itu makna asalnya berlaku umum. Lalu dengan dalil petunjuk dari Al-Quran, dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang lain, dan kalau bisa ijma'nya para ulama, maka dibolehkanlah untuk melakukan solat-solat yang tertentu yang mesti dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang ini berdasarkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Barangkali taib. Ini ada hadiah kata ustaznya. Ustaz untuk saya aja lah semuanya. Baik. Mau hadiah? Hah? Nanti aja lah. Orang ini udah capek nampaknya. Hah? Apa pertanyaan yang mau saya ajukan? Terserah. Atau ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Perbedaan ulama yang mewajibkan umroh, perbedaan ulama yang mewajibkan dan menyunatkan umroh. Mewajibkan umroh dan menyunatkan umroh. Perbedaannya gimana? Kalau umroh itu wajib. Umroh itu adalah wajib bagi yang sanggup. Nah, tapi dia tidak rukun. Kalau haji adalah rukun. Maka andainya seseorang ditakdirkan dia pergi haji tanpa umrah, artinya haji ifrad nih, haji ifrad, maka dia sah hajinya. Dan kalau dia nak umrah, maka dia buat perjalanan baru lagi. Tetapi bagi yang jauh-jauh seperti kita ini, tentu dinasihati untuk umrah dan haji dalam satu perjalanan. Namanya haji tamattu atau haji qiran. Dulu sebelum haji wada, sebelum Nabi alaihissalatu wassalam, haji itu pada asalnya satu perjalanan, satu ibadah. Artinya umrah harus satu perjalanan,
haji, satu perjalanan pulang. Artinya antum kalau nak pergi umrah dan haji mesti 2 kali ke Mekah. Mesti 2 kali ke Mekah. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk umrah dahulu di haji wada, baru setelah itu haji dalam satu perjalanan itu, namanya haji tamattu', maka kebanyakan mereka tidak mau. Tidak mau. Apa sebab? Sama dengan tadi juga. Mereka agak berat sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab keyakinan jahiliyah dulu, umrah di bulan haji itu kemungkaran besar. Umrah di bulan haji itu adalah kemungkaran besar. Entah siapa yang buat, wallahu alam. Yang jelas di keyakinan jahiliyah, umrah di bulan haji buat kapan? Hah? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk Muharram juga? Muharram pulang lagi. Nah, Zulhijjah. Nah, umrah di bulan-bulan itu mungkar, min angkaril munkarat. Maka Nabi SAW di antara petunjuknya yang selalu dia tonjolkan adalah mesti berbeda dengan orang jahiliyah. Kalau kita mesti mendekati orang kita hari ini Islam yang paling bagus tuh yang mendekati orang tidak tahu rupanya. Mesti nempel-nempel ke orang jahiliyah. Terus payah saya nyebutnya. Nah, nanti lanjutilah kajian khusus dengan alasan moderasi dan enggak aja paham, payahnya bu. Nah, ini supaya dibilang Islam moderat, salamnya enggak boleh assalamualaikum aja, ada harus om santi, om swasta. Saya enggak tahu, alhamdulillah saya enggak hafal. Terus ada salam sejahtera itu salomi. Syekh, ini bukan moderasi, ini entahlah apa namanya. Paham enggak? Panjang lagi nanti kalau enggak paham. Ya, Nabi hidayahnya selalu menjauhkan kita dari kebiasaan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Selain Islam namo jahiliyah. Akidah di luar akidah Islam, akidah jahiliyah. Ibadah di luar ibadah Islam, ibadah jahiliyah. Kok payah betul sih? Tidak paham punya orang. Nah, budaya yang tidak direstui Islam budaya jahiliyah. Kearifan yang tidak diarif menurut Islam kearifan jahiliyah. Nah, sekarang umat Islam dianggap yang paling bagus, yang mengakomodir budaya, mengakomodir agama jahiliyah, bertentangan dengan agama Nabi alaihissalatu wassalam. Paham? Jadi kita memang harus pembatas, tetapi tidak boleh membatasi orang. Paham? Itulah yang namanya toleransi. Jangan nanti saya minum kopi panas supaya toleransi dengan antum campurkan dengan martabak dengan apa namanya yang esteba ocu, supaya toleransi campur pula espresso dengan tapi tarik dingin. Sadar enggak? Yang parah kuah bakso campur dengan kopi ginseng. Mana masuk? Orang kan ini sekarang cara berpikirnya, nak mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Enggak, kita toleransi sudah lebih hebat yang diajarkan Nabi daripada yang diajarkan oleh tokoh-tokoh toleran yang intoleran sekarang itu. Tokoh-tokoh toleransi yang intoleran. Ada toleransi yang intoleran? Banyak. Toleransinya keluar ke dalam intoleran dia, keluar toleransi. Apapun yang luar terimanya, tapi yang di dalam yang benar
Ditolaknya, diprovokasinya, dipersekusinya. Allah musta'an. Itu toleransi yang intoleran. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sudah ajar kepada kita tak boleh mengganggu agama dan keyakinan orang lain. Tapi menjelaskan keyakinan kita kepada orang lain disuruh. Sebagaimana juga mereka dilarang pun tetap juga menjelaskan keyakinannya pada kita. Sah? Mana yang lebih banyak mereka menjelaskan keyakinannya kepada kita dan jelas kepada mereka? Lebih banyak mereka, media mereka semua yang punya. Sah? Masa kita dilarang menjelaskan keyakinan kita? Menjelaskan, memaksa tak boleh. Menjelaskan boleh tak? Ngaji boleh tak? Tua kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka buatlah media sebanyak-banyaknya, walaupun kecil tapi sangat berarti. Wallahu taala alam. Baik, jelas ya? Kok sampai ke situ tadi? Gara-gara umrah di bulan haji. Jadi umrah hukumnya apa? Wajib, tapi bukan rukun. Kira-kira antum kalau sempat nih haji nanti, umrah sekali atau tidak? Iyalah, rugilah kalau tidak. Nah. Karena Nabi mengatakan kalau istaqbaltu mastadbartu min amri la ja'altuha umrah. Kalau seandainya saya tidak bawa hewan korban, hewan hadyu, saya jadikan ini yang pertama ini umrah, nanti langsung haji. Tapi Nabi hajinya haji qiran waktu itu. Haji tamattu lebih afdal daripada haji qiran, dan haji qiran lebih afdal daripada haji ifrad. Ada khilaf di antara ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan ifrad lebih afdal. Alasannya apa? Karena satu ibadah dalam satu perjalanan, dan ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Yang lain mengatakan tidak. Haji tamattu lebih afdal karena haji tamattu yang dicita-citakan Nabi andainya masih umurnya masih panjang. Yang lain bilang tidak, haji qiran lebih baik karena itu haji yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Masalah afdaliyah ini relatif biasanya. Tapi wallahu alam, yang penting jangan sampai tidak haji dan umrah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas ya? Ambil nih hadiahnya. Nah, silakan. Silakan sih. Silakan pilih. Nah. Mana yang pilih? Baik. Fadhil. Saya tidak suka penyimpangan. Yang lurus-lurus saja saya. Yang penyimpang jangan ke saya. Nah, mohon. Hah? Enggak, kita tidak pakai skenario saya. Nanti diarahkan. Kalau menjelaskan beberapa hal yang bisa merubah takdir itu di cara menggapai tidak setahu saya. Itu panjang jadinya setengah jam lah. Hah? Takut saya tidak jelas nanti. Baik, barakallahu fiik. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Sah? Artinya sudah ada ketentuan. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah qalam, pena. Wa qal uktub, tulis. Qala madza aktub? Qala uktub kullama sayakun ila qiyamis saah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini namanya takdir am, takdir secara umum. Sudah ada ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan di Al-Lauhil Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz, yaitu catatan yang terjaga, catatan yang terpelihara. Dinamakan mahfuz karena tak satu pun yang bisa mendekatinya.
Ya, kalau ada yang mendekati nanti banyak yang dihilangkan dokumennya kan. Hah? Kan ya? Allah musta'an. Makanya betul-betul terjaga di Lauh Al-Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ini kan ada qada dan qadar. Ketika qada dan qadar itu disebutkan secara terpisah, ini qada Allah, ini qadar Allah, maknanya sama, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan, mana masing-masing punya makna lain. Seperti Islam dan iman. Islam disebutkan terpisah, iman Islam, Islam iman. Sah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di sini maknanya mukminun. Tapi ketika disebutkan bersamaan, Islam maknanya adalah sesuatu yang bersifat zahir. Maka rukun Islam, rukun Islam ada apa lagi ya Ustaz? Asyhadatain. Nampak kan orang bersyahadat? Apalagi pas nak nikah pula. Nah, yang kedua, salat. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, zakat. Ini yang tak nampak ya. Nampak zakatnya? Yang keempat, puasa. Habis itu haji. Ini adalah amalan-amalan zahir. Sedangkan iman maknanya adalah amalan-amalan yang tidak zahir. Iman kepada Allah. Nampak iman kepada Allah tu? Hah? Tak nampak. Makanya orang munafik ngaku beriman, terpaksa kita akui dia sebagai orang muslim. Sah? Tapi hakikatnya siapa tahu? Allah tabaraka wa ta'ala. Iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman pada takdir. Ketika beriman pada takdir, Nabi ulang kembali kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman pada takdir baik dan buruk. Kenapa? Karena perasalan takdir ini pelik Ustaz. Tahu pelik? Rumit. Sehingga ada orang yang pintar, cerdas mengingkari ada takdir. Termasuk fitnah, termasuk bid'ah yang awal-awal lahir di penghujung masa sahabat. Masih ada sahabat lahir pengingkar takdir. Siapa orangnya? Orangnya ahli hadis pula, dengan makna pakar ya, bukan dengan makna yang mengikut hadis. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani, hafiz Quran, orang taat beribadah, tapi sesat pikirannya. Kenapa tersesat? Wih, jawablah, bantu saya. Kenapa dia tersesat? Keluar dari sunnah. Kan sudah saya bilang, keluar dari sunnah saya sesat. Apa namanya yang keluar dari sunnah itu? Namanya apa? Enggak, sifatnya sesat. Namanya bukan sunnah. Non sunnah. Sunnah mengatakan tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas, kamu beriman pada takdir baik dan buruk. Sekarang dia mengingkari itu, berarti keluar dari sunnah. Kalau keluar dari sunnah, tersesat. Sikit aja, satu ini aja dia masalah. Yang lain oke. Solatnya bagus, puasanya mantap, semuanya mantap. Hafiz Quran, ahli hadis, cuman subhanallah, karena dia sudah membuat bid'ah, hadisnya tidak ada yang diriwayatkan. Kau lihat, hadis pun yang datang dari hafalannya tak diterima, tidak ada guna hafalannya lah. Apa sebab? Apa sebab? La yanfa. Hafalan dengan pengingkaran la yanfa. Abdullah bin Ubay dulu juga hafiz dia tentang hadis Nabi alaihi salatu wasalam, tapi ada riwayat dari Abdullah bin Ubay.
Ada riwayat hadis dari Abdullah bin Ubay bin Salul dari Nabi alaihi salatu? Tidak ada. Bukan mereka tidak dengar Nabi, bukan mereka tidak bersama Nabi. Ketika Nabi khutbah, yang bicara dulu di sini, ini samping ini bukan pengurus ya, Abdullah bin Ubay. Dia bilang, ini Rasulullah. Oh ya enggak? Menurut tuan-tuan, hafal tidak dia hadis Nabi? Hafal tidak? Tapi tidak berguna. Apa sebab? Nabi. Ini tersesat, sehingga hadisnya juga tidak diriwayatkan. Apa sebab? Dia tersesat. Bahkan hafalan Qur'annya barangkali juga tidak. Saya tidak tahu ada orang berguru kepadanya tentang hafalan Quran, karena memang sahabat sudah mentahzir dia. Seperti Abdullah bin Umar sampaikan kepadanya bahwa saya berlepas diri daripadanya dan dia tak ada hubungan dengan saya. Walaupun dia sudah bertemu dengan Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Putus hubungan kita. Apa sebab? Rukun iman diingkarinya. Rukun iman diingkarinya. Baik. Pertanyaan apa tadi? Kan Anda bilang resiko itu panjang, jawabannya itu bilang. Dah? Hah? Ya, intinya ikhwan, ketika dijelaskan itu, Nabi memang ingin kita beriman kepadanya secara global. Jangan detailnya pelik nanti. Kenapa nana tafsir? Karena antum bilang apa saja amalan yang bisa merubah takdir. Kan ini yang jadi masalahnya. Saya tidak mau merubah takdir, antum tidak merubah juga. Nah, nanti kan kapan berubahnya? Apakah yang di Lauhul Mahfuz berubah? Atau yang di takdir tahunan fiha yufraqu kullu amrin hakim, yaitu ketika Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu ruh fiha bin kulli amr. Semua urusan malam itu ditetapkan sehingga seluruh malaikat turun ke sini untuk menetapkan takdir 1 tahun itu. Nah, apa-apa yang ditakdirkan 1 tahun itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada pula takdir yang sifatnya syahri, setiap bulan. Kamu jangan cerita Ustaz ya. Ada takdir yang sifatnya yaumi. Kalau dia baca dah jadi saudara, dia baca Kitabul Qadar 2 jilid hanya. Ya, 2 jilid Kitabul Qadar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tidak panjang nah, sekitar lebih kurang 1000 halaman ya. Nah, jadi kaum muslimin muslim, nah kapan takdir itu berubah? Di antara yang berubah takdir adalah doa. Nah, yang dimaksud apa? Catatan di Lauhul Mahfuz? Itu catatan takdir yang Allah tetapkan yaumi atau sifatnya syahri, yang bahwasanya Allah jadikan. Kemudian gimana makna berubah takdir itu? Akan berubah catatan atau sebenarnya juga sudah ditentukan di azal di dalam buku takdir Lauhul Mahfuz, bahwasanya misalnya kan ada yang memperpanjangkan umur kadang kan, silaturahim, berbakti pada orang tua dan sebagainya, menambah umur. Nah, lalu apakah maknanya memanjangkan umur itu? Dari sudah ditetapkan umur 63, tapi karena rajin silaturahim jadi 73, atau memang juga sudah ditakdirkan di azal sana ini umurnya 63 bila tidak silaturahim, dan umurnya 73 bila silaturahim. Jelas? Nah, ini kan rahasia, kita nggak tahu. Semuanya ulama hanya menyebutkan seperti itu tafsirannya. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang pasti Nabi katakan la yazidu fil umri, tidak menambah umur kecuali doa atau silaturahim. Jelas ya? Laksanakan itu. Soal bertambah atau tidak, apakah tambahannya mengangka atau bertambahnya adalah barakah, terserah pada yang maha pemberi. Jelas? Pelik enggak masalahnya? Pelik ya? Tidak usah didalami lah. Nanti jadi pengingkar takdir kita jadinya. Karena ada orang nanti, kalau itu untuk apa beramal lah ya Rasulullah?
Untuk apa lagi kita beramal? Semuanya sudah ditentukan. Yang masuk surga akan masuk surga juga, yang masuk neraka akan masuk neraka juga. Akhirnya datang lagi hal-hal lain, seperti orang mengatakan Allah tidak adil. Kalau Allah tidak adil, tidak ada iman gitu lagi. Berarti kita lebih hebat dari woi, kalau Allah tidak adil, berarti kita memposisikan lebih hebat dari Allah sendiri. Itu ada iman lagi. Makanya kita sebenarnya tidak disuruh untuk mendalami sesuatu yang tak ada imbasnya langsung kepada amal kita. Yang ada adalah kamu mau panjang umur, banyak berdoa, banyak silaturahim, banyak bersedekah, sah? Laksanakan itu. Seperti apanya? Pon yang kita bahas ya. Sampai harus ditulis 2 jilid untuk masalah itu. Dan ada yang lebih daripada itu. Semakin mau ceramah, semakin tak jauh lagi. Maka Nabi jelaskan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi selalu mengarahkan kita beramallah, tidak usah dibaca-baca, banyak-banyak didalami. Karena semakin antum dalami, nanti semakin lome. Tahu lome? Tak paham lome ya? Apa bahasa acunya itu kalau lome? Lemas, hilang tenaga. Kalau masuk air antum terlalu menyelam tanpa alat, nanti kepala pusing, bisa pecah pembuluh darah dan sebagainya. Apa namanya itu? Lome. Artinya orang semakin membahas sesuatu yang tak perlu dia bahas, dia semakin susah nanti. Maka Nabi arahkan, makanya sahabat pun, hebatnya para sahabat tuh, dia tidak nanya lagi gimana penukaran, bagaimana perubahan, gimana. Itu yang dari sahabat. Itu yang ditanyanya. Hah? Ya Rasulullah, kapan berubahnya ini? Gimana cara pena menuliskan? Bagaimana ini? Itu yang ditanyanya. Kenapa tidak itu ditanya? Tidak berguna. Tapi yang ditanyanya apa? Alamazal amal. Untuk apa kita beramal lagi? Jadi nampak hasil. Yang ditanyakannya ada amal guna atau tidak? Kata Nabi, i'malu, beramallah, karena kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu dimudahkan beramal untuk mendapat yang ditakdirkan untuknya. Nah, kalau nampak kita orang yang rajin ngaji, rajin puasa, rajin salat, rajin sedekah, rajin akhlak mulia, mudah-mudahan itulah takdirnya. Maka di samping beramal, berdoa dan bertawakal. Makanya sahabat selamat itu dengan amalnya, dengan izin Allah, karena mereka tidak banyak membahas. Bukan karena mereka tidak paham, bukan mereka tidak cerdas. Saya yakin orang yang makan kambing 5 orang per ekor pasti lebih banyak omega 3-nya daripada yang makan kambing seekor 6 RT. Iya. Enggak ngaku nampaknya tes lah. Sahabat itu kan orang Arab. Sah? Kalau makan kambing berapa seekor? Masa saya bercerita lagi? Itulah kalau cerita lama lagi nanti. Dalam perang Ahzab. Lupa tuan-tuan? Lupa? Nah, saya ingatkan. Perang Ahzab, Nabi sangat kelaparan. Sambil perutnya diikat dengan batu bata. Terlihat oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang masih sahabat mudanya. Lalu katanya, kasihan, akhirnya pulang ke rumah, dek sama istrinya, ada makanan. Saya lihat tak tahan lagi nengok Nabi lapar, lupa pula dia lapar. Subhanallah. Apa kata anak istrinya? Ada 1 cupak tahu? 1 gantang. Tahu juga 1 sok, tak tahu juga. 1 sok tahu? La ilaha illallah. 10 cantiang. Cantiang tak tahu juga. Tekong. Kaleng susu bendera. Ada.
Jadi dari satu sok itu lebih kurang 2,5 kilo sampai 3 kilo, berarti 10 canting. 10 tekong gandum, tepung. Kemudian ada seekor anak kambing. Akhirnya disembelihlah anak kambing, dimasak dengan tepung yang satu sok tadi. Akhirnya selesai masak, berlari dia ke Nabi SAW. Ya Rasul, sambil bebisik, jangan sampai dengar yang lain. Dia bilang, Rasulullah, ada makanan untuk 5 atau 6 orang. Paham? Berarti seekor kambing untuk 5 atau 6 orang. Kalau kita sekampung, kan itu bedanya. Kira-kira mereka lebih cerdas kita atau kita lebih cerdas? Yang Masya Allah, sayurnya pucuk ubi, lauknya goreng keripik ubi, lalapannya daun ubi. Allah musta'an. Jadi mereka orang cerdas, tetapi tidak buang-buang waktu untuk berpikir sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Karena mereka diciptakan, kita sebenarnya bukan diciptakan untuk banyak berpikir, tapi untuk banyak beramal. Untuk banyak beramal. Kita tidak perlu banyak pemikir. Kita ini terlalu banyak pemikir. Sehingga suruh kerja, kalian inilah, saya tidak bisa. Saya hanya tukang pikir saja. Sehingga disuruh nikah pun masih pikir. Masih pikir-pikir. Orang dah jadi, awak lagi belum jadi. Nah, kenapa? Terlalu banyak pikir. Jelas? Ustaz? Sudah? Jadi bagaimananya saya tidak tahu berubah itu. Tapi Nabi memberitahu bahwasanya ada amalan-amalan yang bisa merubah takdir. Seperti ada berubahnya ikhtilaf di antara ulama. Ibnu Labak menyebutkan dalam Ziyadatul Umri, ada kitab kecil Kutayb, menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan memang catatannya berubah. Ada yang mengatakan bahwa catatan itu sudah ada di buku induk, lalu diterjemahkan dalam takdir-takdir qada'nya. Ada yang mengatakan tambah itu bukan pada angkanya, tapi tanda pada keberkahannya dan sebagainya. Ini kan semuanya hanya berdasarkan analisa para ulama dari kalimat az-ziyadah tadi atau berubah tadi. Wallahu alam. Hakikatnya sahabat lebih paham, yaitu kenapa kami masih beramal. Kata Nabi, beramallah kalian, kerjakanlah kalian, karena semua orang itu dimudahkan mendapat yang ditakdirkan untuknya. Semoga Allah memberikan kita takdir yang terbaik dan kita bisa menjalaninya dengan cara yang terbaik, dengan mengikuti manhaj Nabi yang terbaik. Wabillahi taufiq. Ambil hadiahnya Ustaz. Ini bisa 5 hadiahnya tuh. Syekh, karena pertanyaannya luar biasa. Nah. Silakan. Nah. Kita cukup aja seperti itu ya. Soalnya, cukup ya. Silakan ambil. Berapa antum mau? Satu aja. Aja, barakallahu fiik. Syukran. Sendiri. Baik, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.